Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa tuh guys? Alhamdulillah, sehat semua ya? Bisa mengikuti pelajaran hari ini? Bisa bagus? Oke, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Sebelum mulai pelajaran, baiknya Umi absen dulu ya. Oke, baik. Siva Ayu hadir. Oke. Syakira hadir. Diana hadir. Elvira hadir. Aluna hadir. Mas Dia hadir. Kamil, Fahmi nggak ada. Oke, mana Fahmi? Heru, oke. Muhammad Dimas Hadir. Muhammad Malik Hadir. oke, hadir ya, kecuali Fahmi tadi. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, karena pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi ya. Ada yang tahu apa itu ekonomi? Ekonomi ada yang tahu? Masih ingat pelajaran kita kemarin? Silakan. Oke, Kuban. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang. Oke, siapa yang ini? Silakan. Boleh, silakan. Ekonomi berarti aturan atau manajemen rumah tangga. Oke, ekonomi itu adalah aturan atau manajemen rumah tangga. Ekonomi itu termasuk ibadah bukan teman-teman? Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Islam, ibadah kan? Ya, pada hari sini kita belajar tentang ekonomi mikro Islam. Mikro artinya kecil, ya. Jadi kita mempelajari ekonomi mikro Islam. Ada yang tahu apa pengertian dari ekonomi mikro Islam itu sendiri? Yang pekan kemarin kita belajar tentang mikro. Mikro kan kecil ya. Nah sekarang kita pelajari ekonomi mikro Islam. Apa itu ekonomi mikro Islam? Ada yang mau bantu jawab? Tadi kan ekonomi ilmu yang mempelajari tentang kegiatan rumah tangga, gitu ya, amalan. Nah ini kan mikro nih. Kalau mikro artinya kecil, bukan skala kecil, bukan skala besar ya. Kalau besar itu kita membahas tentang makro. Sekarang mikro. Apa itu teman-teman mikro? Aktivitas ekonomi dalam skala yang lebih kecil. Oke, itu ya penjelasan. Berarti ekonomi mikro adalah aktivitas ekonomi dalam skala yang kecil ya, antara produsen dan konsumen. Nah kalau kita ke pasar ya, itu ada penjual, ada pembeli, ya itu udah termasuk ekonomi mikro kan? Ada kan? Kenapa bisa disebut ekonomi mikro? Karena ada ya, ada penjual ya, ada pembeli, ada yang barang yang dijual. Itu disebut dengan ekonomi mikro Islam. Oke, sampai di sini kalian bisa tanyakan terkait ekonomi mikro Islam. Jadi ekonomi mikro Islam itu adalah aktivitas ekonomi ya yang berskala kecil antara produsen dan konsumen, terus yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Jadi kalau kita belanja ke pasar itu ada nilai-nilai Islam di situ, itu diharuskan kita tidak berlaku zolim. Ya, berlaku zolim itu seperti apa teman-teman? Misalnya berlaku curang. Kalau orang berjualan, jangan kalau kita mau beli, gitu ya. Bu, mau beli bu, sini bu, ini barang bagus. Padahal pada saat kita lihat dan bagus, gitu ya. Di atasnya itu bagus semua itu, tapi pas di dalamnya ada yang busuk. Nah itu yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam itu, menjual sesuatu yang menipu bahasa kita ya, menipu. Terus kalau timbangan apa lagi? Timbangan selangkah dikurangi gitu ya, dibilang atau ditambah dengan hal-hal yang lain gitu, sehingga memberatkan timbangan dan hal seperti itu yang tidak diperlukan ya. Karena kita belajar tentang ekonomi mikro Islam, maka Islam di sini yang harus kita tekankan ya, supaya kita tidak bermuamalah secara zolim. Bermuamalah secara zolim itu artinya apa zolim itu teman-teman? Benar, zolim itu merugikan orang lain. Oke, next. Nah
melihat ekonomi itu sendiri. Sekarang kita belajar tentang konsumsi. Apa itu konsumsi, teman-teman? Mengapa Islam mengatur konsumsi, teman-teman? Mengapa Islam mengatur konsumsi? Ada yang tahu? Mengapa Islam mengatur konsumsi? Karena perilaku konsumsi itu sudah diterapkan pada Rasulullah supaya kita tidak berlebihan dalam konsumsi. Kenapa diatur? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, dan terutama dalam hal konsumsi. Kalau kita makan sesuatu di dalam perut kita secara berlebihan, itu bukan lagi mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan penyakit, mudorot tadi, ya kan? Akhirnya sakit perut, bisa jadi muntaber, apalagi banyak gitu ya yang disebabkan oleh sesuatu itu berlebihan. Tidak hanya konsumsi, teman-teman ya, tidak hanya makan, konsumsi barang pun seperti itu. Kalau kita berlebihan mengkonsumsi barang, misalnya beli sesuatu yang tidak kita butuhkan, tiba-tiba udah bunuh aja gitu, tapi tidak kita pakai, itu artinya kita sudah berlebihan. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan, karena berlebihan itu tidak disukai Allah dan Rasulullah gitu ya. Karena itu menumpuk gitu ya, menumpuk artinya ekonomi jadi tidak terputar. Itu ya teman-teman. Next, nah itu ada apa teman-teman? Consumer behavior. Apa itu consumer behavior, teman-teman? Ada 3. Ada barang, ada sikap, ada skala prioritas. Nah, di saat kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa, sikap kita sebagai seorang muslim tadi harus apa, teman-teman? Harus tidak berlebihan. Terus apa lagi? Apa lagi? Selektif apa maksudnya? Pilih-pilih gitu ya, barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya. Versus gitu ya. Kalau kita membahas ingin dan butuh, mana yang lebih prioritas, teman-teman? Butuh. Misalnya apa? Ada yang bisa berikan contoh antara keinginan dan kebutuhan? Apa itu? Dalam skala prioritas kita konsumsi misalnya. Oke. Bahan pokok sama pakaian yang udah banyak. Oke, kembali lagi banyak gitu kan. Jadi membedakan mana yang keinginan kebutuhan di sini, teman-teman. Kalau ingin gitu ya, padahal kita nggak ingin gitu, lagi nggak membutuhkan apa yang kita beli gitu ya. Jadi di sini lagi tidak dibolehkan itu, karena ini bisa bersifat mubazir. Lain halnya kalau butuh ini artinya dia termasuk kepada skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Hal yang harus dilakukan. Ya, sesuatu yang harus didahulukan. Kalau tidak didahulukan, akibatnya apa? Kalau tidak didahulukan, akibatnya apa, teman-teman? Batal. Oke, baik. Kalau tidak didahulukan sesuatu yang kita butuhkan, karena pelajaran kita sebelumnya kan membahas tentang apa yang kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Ya, sekunder, kalian tahu sekunder apa? Kita ulang lagi dan pelajaran kita kemarin. Sekunder apa? Kebutuhan yang dia bersifat harus banget hari itu bisa mungkin minggu depan. Oke, betul. Jadi kebutuhan yang memang tidak bersifat untuk harus hari ini ada gitu ya. Kalau kita tidak benar-benar membutuhkan. Nah, kalau sekunder apa, teman-teman? Primer ya. Primer ya, yang dibutuhkan banget. Nah, ini termasuk yang dibutuhkan banget tadi skala prioritas. Yang dibutuhkan banget itu artinya kalau kita tidak memenuhinya, maka itu akan mengganggu jiwa kita. Ya, misalnya apa? Sandang itu apa? Oke, sandang apa sandang? Pakaian. Kalau pangan makanan kan? Kalau ini satu lagi apa? Papan. Apa itu papan? Rumah, betul. Kalau sandang pakaian, dan lucu kalau kita dapat berpakaian kan? Dikatain gila orang gila. Nah, itu berpakaian masukkan ke rumah sakit jiwa gitu ya. Ini yang harus kita butuhkan ya, karena ini menyangkut
akibatnya ya kita bisa bekerja tapi tidak maksimal, tidak bisa optimal gitu ya. Itu kakak pangan di sini terbentuk termasuk skala prioritas dalam konsumsi. Terus ada kapan itu apa? Rumah. Ya walaupun rumahnya nggak sebesar istana, minimal rumah itu bisa melindungi kita dari panas, dari hujan, dari angin gitu ya. Walaupun kecil petak itu tak apa-apa. Penting kita sudah terselamatkan sini karena dia termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang memang harus kita prioritaskan. Ya, kalau tidak kita prioritaskan maka akan terganggu. Ya, akan terganggu apa yang kita lakukan. Ya, itu teman-teman ya. Begitupun dengan sikap kita terhadap beli barang tadi. Barang tadi apa teman-teman? Misalnya termasuk primer tadi. Barang yang harus kita butuhkan tadi apa? Contohnya. Pakaian tadi kan, makanannya. Barang yang sehari-hari misalnya nih sepeda, gitu ya. Sepeda kita selama ini jalan aja gitu ya. Jalan terus nah ini teman-teman yang bisa berubah dari sepeda menjadi sepeda atau motor bisa berubah menjadi apa lagi mobil gitu ya. Itu tergantung dari pendapatan. Nah itu beda lagi pembahasannya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang konsumen behavior gitu ya. Oke, next. Nah, barang itu teman-teman ada kriteria yang orang yang harus kita konsumsi. Apa itu? Di dalam Islam. Yang pertama adalah apa itu halal? Apa itu halal teman-teman? Baik. Boleh konsumsi. Halal gitu ya. Halal itu artinya yang baik untuk kita konsumsi, sudah sesuai syariat gitu ya. Karena halal itu udah pasti insya Allah baik untuk ini kita, kebutuhan kita gitu ya. Nah kalau toiban, apa toiban teman-teman? Nah kalau halalan belum tentu toib ya, makanan itu bisa kita makan karena dia halal. Tapi karena kita makannya berlebihan bisa berubah nggak toiban, nggak baik untuk tubuh kita gitu ya. Jadi di dalam Islam kriteria barang itu harus diolah halalan dan toiban. Toiban itu baik bagi kesehatan kita juga gitu ya. Oke, next. Nah, sikap kita terhadap konsumsi barang dan jasa tadi apa teman-teman? Yang pertama ada tidak boros dan berlebihan. Kenapa kita tidak boleh boros dan berlebihan teman-teman? Ya itu ada di dalam Quran surat Al-A'raf ya yang mungkin setidaknya kalau kita berlebihan itu adalah temannya setan. Setan itu suka kali dengan yang boros-boros yang berlebihan gitu ya. Nah kalau kita tidak seperti setan gitu ya, maka harus kita minimalisir gitu ya. Kita tahan deh rasa ingin membeli sesuatu yang memang bukan kita butuhkan. Terus ada yang kedua adalah mengkonsumsi berdasarkan kebutuhan ya, bukan keinginan. Itu sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kita membeli sesuatu harus berdasarkan keinginan kebutuhan. Kalau kita makan cukup satu piring ya dan kenyang dan mendapatkan nikmat, terus kita pengen nambah lagi satu piring, itu kira-kira itu nggak itu nikmat lagi nggak? Itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kenapa? Karena nggak sesuai porsi lagi kan, udah berlebihan. Nah itu yang tidak boleh kan? Nambah lagi enak lauknya, tapi yang masuk itu beda rasanya lagi, perut udah kembung, sakit gitu ya. Nah itu ya ciri-ciri kalau kita makan dengan sesuatu yang tidak sesuai porsi tadi ya, itu lebih berlebihan. Next, nah skala prioritas itu ada prioritas pertama yang dijelaskan tadi adalah kebutuhan daruriyat. Yang tadi yang kita bahas tentang sandang, pangan, makanan. Daruriyat itu artinya harus kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi maka akan mengancam kejiwaan kita, gitu ya. Itu yang pertama tentunya daruriyat. Yang kedua prioritas kedua adalah haji yang kita sebut
bergantung kepada garis ini ya. Apa yang disebut garis ini teman-teman? Skala prioritas kita. Ada yang tahu nggak? Boleh baca dulu, ingat dulu, dilihat. Boleh yang bisa memberikan ininya. Islamic Consumer Behavior ya, yang ICB line ini. Boleh, silakan. Umi kasih waktu 2 menit untuk menelaah apa yang ini ya, kurva ini. Boleh silakan. Yang tahu nanti coba dimulai. Kita berbicara tentang Islamic Consumer Behavior ya. Ada yang tahu? Yang Putra? Come on guys. Ada boleh? Silakan Bapak coba aja dulu. Kita coba ya. Itu memahaminya seperti itu. Siapa? Malik, boleh? Coba Malik. Kalian ini sudah jelaskan di kemarin ya, di pertemuan yang lalu. Silakan teman-teman. Consumer behavior ya, ICB line. Karena di sini ada skala prioritas antara tasniah, najiat dan daruriyat. Ini tasniah ini apa nih? Kebutuhan yang istimewa kan? Istimewa. Kalau ini kebutuhan, tasniah ini termasuk ke ini keinginan. Yang dua ini yang harus dipenuhi ya. Dan masuk ke dalam garis ICB line tadi. Ini optimum kita mengkonsumsi itu di batas 2 ini. Ini teman-teman ya. Nah kalau ini sudah maksimum, ini beda lagi faktor yang mempengaruhinya. Makanya itu disebut dengan disebut dengan keinginan. Kalau di sini batasnya masih sederhana, proporsional, ya. Kalau sudah di sini berlebihan. Kalau sudah di sini termasuk sikap ini ya, sederhana dan berlebihan. Antara dua itulah sikap kita sebagai seorang muslim menentukan bagaimana cara mengkonsumsi suatu barang dan jasa gitu. Next, ini teori selanjutnya, pertemuan selanjutnya gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman terkait materi yang kita belajar hari ini terkait apa tadi judul kita teman-teman? Mas tadinya? Termasuk materi tentang konsumsi gitu ya. Konsumsi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Kalau kita kan belajar ekonomi mikro Islam, apa bedanya dengan yang konvensional yang biasa maksudnya? Ya kayak kalau ekonomi mikro Islam, kita belajar tentang ekonomi Islam dulu ya. Ekonomi Islam tadi yang mana kita sebutkan dari awal tadi, ilmu yang mempelajari tentang kegiatan kita sehari-hari, yang mana kegiatan kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kalau ekonomi konvensional itu sebaliknya. Ya, ekonomi konvensional itu tidak memberi syariat Islam. Bedanya di situ aja ya. Oke, next, yang lain? Ada? Ya Putra? Cukup? Sejauh ini? Oke, silakannya. Kalau Indonesia kira-kira menggunakan ekonomi Islam atau ekonomi yang biasa? Oke, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Ini selalu ditanyakan. Kita ini Indonesia menganut sistem ekonomi apa sih gitu ya? Ekonomi liberal kah? Ekonomi Islam kah? Ekonomi Pancasila kah? Ekonomi apa campuran dan sebagainya gitu kan? Walaupun kita sebagian ya penduduk Indonesia ini Muslim terbesar gitu ya, bukan otomatis kita menganut ekonomi Islam ya. Kita masih menganut ekonomi campuran gitu ya, ekonomi yang di situ ada apa liberalnya gitu, ada intinya. Jadi teman-teman, walaupun kita bukan menganut ekonomi Islam gitu ya sistem kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi manusia ya, manusia dalam arti yang bisa menjalankan syariat Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sudah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita belajar ekonomi mikro Islam ini untuk mengingat kembali gitu ya, supaya kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi baik itu barang maupun jasa. Mungkin itu ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya? Cukup? Oke, terima kasih.
kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan teladan untuk kita semua untuk supaya kita menjalankan kehidupan sehari dengan sebaik mungkin. Itu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan lapas alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.